Mau bagus itu. Aku naskahnya sudah siap. Ya. Itu jadi cerita karakter building. Iya. Ya. Nanti Mbak Boy atau aku langsung bisa berteman di WA, tak kirimilah video-video, tulisan-tulisan gitu. Boleh. Ya. Ya memang harapan saya itu diketahui, tapi soal kesimpulan masing-masing ya. Jadi seperti saya tadi matur jenengan, kita tidak berbasis keyakinan. Betul. Kalau toh kita terbawa ke sana, asal masih dibatasi studi sanding, oke. Agama Kristen dan agama Islam bisa nggak di studi sandingkan? Sangat bisa, dan itu yang sekarang perlu digali. Ya kan? Perlu digali. Kita itu bisa mensanding-sandingkan apapun, bahkan yang kelihatan bertolak belakang. Tengah hari disandingkan tengah malam, bisa nggak? Hah? Bisa, malah mungkin lahirnya romantis banget ya. Ya. Cuacanya terang benderang, tapi syahdunya tengah malam. Coba Anda nikmati itu. Terang benderang nih syahdu. Ini syahdu tok nih kesandung. Ya kan? Nah, itulah artinya apapun sebenarnya bisa disanding-sandingkan. Ini juga produk studi sanding ini. Ya. Yang selama ini orang tahu yang di pojok itu beteng ya. Ini ditampilkan dalam apa Mas Bejo? Itu membawa genderang. Nah, prajurit berarti. Jadi bukan betengnya tapi penjaga beteng kali ya. Nah, ini artinya lebih didinamiskan. Bukan sekedar beteng. Ya. Pion-pion. Wah, ini juga macam-macam itu. Si apa? Pendowo dari raja-raja ya? Pendowo yang hitam itu dari setelah pendowonya. Ya, artinya yang Pendowo Limo itu. Ya, yang belakang yang pendowo, yang punggawa-punggawanya Pendowo Limo. Ah, itu ya. Kan ada Pendowo Limo. Drupadi digambarkan juga? Enggak. Oh, enggak. Itu. Terus Sasono? Ya. Ada. Kalau ini sebetulnya 100 kalau dulu terus Sasono ya. 100 yang itu. Melalui casting hanya 16 ya. Masuk. 16, tapi 16 itu dari yang 100 itu. Iya. Nah, ini contohnya. Nah, ini studi sanding, Mas. Ya, jadi ternyata studi sanding itu outcome-nya itu indah, percayalah. Ya. Borobudur itu terlantar, Mas. Jenengan itu yang saya harapkan nanti membantu Borobudur. Di ruang akademik kacau. Karena di ruang akademik sejauh saya mengenal dan saya sudah keliling kemana-mana, itu yang digunakan adalah referensi dari para sejarawan Belanda. Ya. Ada kekeliruan besar oleh sejarawan Belanda, yakni menafsirkan Borobudur dari sebuah kitab yang tidak ada hubungannya dengan Borobudur, tapi itu kitab bagus dari agama Buddha yang namanya Sanghyang Kamahayanikan. Sampai di Borobudur itu ada namanya komunitas seniman namanya Borobudur Writers and Cultural Festival. Itu juga basisnya Sanghyang Kamahayanikan. Sudah berkali-kali saya mengatakan Borobudur tidak bisa didekati dengan Sanghyang Kamahayanikan, karena Sanghyang Kamahayanikan itu adalah literasi Buddha yang ditulis zaman Pusindo di Jawa pada tahun 929. Borobudur diresmikan tahun 825. Bedanya udah 100 tahun lebih. Ya, tapi untuk literasi Buddhis itu bagus. Satu-satunya buku di dunia yang menyebut konsep ketuhanan Buddhis, buku itu. Gitu. Jadi ketuhanan Buddhis lahirnya di Jawa, Mas. Aneh ya. Asalnya dari, sebetulnya bukan India, Mas, Nepal. Nepal. Kalau dulu Jambu Dwipa namanya. Bagian utara Nepal ya. Ini lahirnya dari sana, Nepal, Afghanistan itulah asalnya Buddha itu ya. Lahirnya dari sana, tapi konsep ketuhannya ditemukan di Jawa Timur, Mas. Yakni Wangsa Esyana yang saat itu dipimpin oleh Raja Pusindo. Lahirlah konsep Adi Buddha. Ya. Oke, tapi ini bukan wilayah studi saya, ya. Karena wilayah studi saya hanya terkait dengan relief Borobudur. Seperti saya katakan tadi, buku ini punya 547.
tapi direliefkan hanya 10%. 547 ini direliefkan di India hanya satu, Mas. Wah, lu miskin banget itu. Hanya salah satu cerita namanya ada di sini. Namanya Purungamiga Jataka. Cerita tentang rusa, kura-kura dan pelatuk. Itu ada di sana. Ya. Tapi di Borobudur banyak. Ya. Ditambah Mendut, ditambah Sojiwan. Jadi nek jenengan pengen mempelajari Sutta Pitaka yang direliefkan, itu pas dengan saya. Ya. Tapi kalau Anda mempelajari, misalnya Mas Bejo ingin mempelajari struktur Candi Borobudur, tidak dengan saya. Itu nanti cari teman arsitek ya. Kalau Anda ingin tahu batu yang dibuat itu berumur berapa tahun, arkeolog. Ya. Tapi kalau ingin tahu sastra Borobudur, jangan tanya mahasiswa sastra UGM ya. Karena mereka calon pegawai bank. Ayo coba adakan penelitian. Lulusan fakultas sastra itu berapa yang dari sastrawan? Iseng-iseng coba jenengan ke UNS Mas Bejo. Ya. Bahkan yang jadi sastrawan yang di Solo itu bukan lulusan sastra. UNS ini bukan sastra, Mas. Sospol itu Lea itu. Kenal? Tahu. Sosiawan Lea itu sastrawan Solo, tapi dia lulusan Sospol. Yang kudune jadi Menteri Polisi. Itu kalau kita berguru begitu. Ya, jadi wilayah saya sekali lagi hanya di bidang sastra. Nama kegiatan saya adalah studi